dua langsung. Langsung dapat dua. Langsung kembar ya. Langsung dikasih waktu itu kembar. mungkin. Udah itu kita rumah sakitnya sama, Beb. Dokternya aja beda. Dokter anaknya sama Dokter juga. anak sama. Oh gitu. Iya. Dokter. Oh iya ya benar ya kamu iya ya kan aku yang nganterin dong. Oh iya. Rumah sakit iya, benar ya. Masa lupa? Dokter iya, kandungan iya. aku ganteng juga, Beb. Iya, sama kayak dokter. Sama dokter Elkan. Eka. Dena juga sama, dia milih-milih malah dokternya. Ya kan? Semangat jadinya Iya, tiap awal bulan tuh. Kalau Gimana diperiksa dia perasaan kita semangat. sebagai suami Iya. ya? Maaf nih dok ya. Dokternya milih-milih, milih yang ganteng. Terus Dia juga biasanya sulit nafas karena kan bayinya kembar, sesaknya Iya, perutnya. berpengaruh juga. Iya kan naik ke sini, Beb. Oh iya. Dan kemungkinan untuk lahir prematur tuh Iya, besar ya. dan untuk resiko persalinannya, resiko prematurnya, preterm delivery-nya tinggi. Jarang ya, misalnya untuk anak kembar lahirnya di atas 3 tuh jarang ya? 3 Jarang, kilo. biasanya dia 2 kilo 2,5 aja. atau di bawah 2,5. Nah kalau Zack dan Zoe gimana Sama waktu waktu itu? itu Prematur mereka nggak? Prematur. Prematur. Berapa bulan berarti waktu itu? 38 minggu, 38 terus tapi minggu. mereka masuk di ICU sampai 10 hari lah. Masuk Berapa NICU kilo gitu. gitu? NICU. 2,1 sama 2,2 ya? Iya. Oh gitu. Koma satu. Iya. Itu masih normal ya kalau 2,1 2,2 Iya, untuk bayi kembar? Biasanya bayi kembar segituan sih, Segitu. 21, gitu. 2 kilo. Kasihan banget berarti orang tuaku ya. Aku waktu lahir dok, Kenapa? ibuku suka cerita. Aku berapa coba waktu lahir? 1 koma. 4,7. Wow. Oh my God, gede Double bayi banget. kembar aja digabungin ya Iya, segitu. Makanya selamat hari ibu kemarin aku ulangi lagi selamat hari ibu sekarang. Aduh makasih. Kasihan Sampai ramping banget. sekarang ya. Bener tapi Gede sekarang banget, ramping. 4,7. Iya tapi tinggi kan. Sekarang Oh my beratnya God. yang lain dok, dosa. Tapi ini kayaknya kalau tetangga kita kalau mau ngobrol, mumpung ada Pak Dokter, untung ada juga Ijong dan Dena nih keluarga yang memiliki anak kembar kan mau tips-tipsnya kira-kira gimana ya kan? Langsung aja share ke www.globaltvmobile.com atau Twitter kita di @morningbab_GTV. Oke, jangan lupa ya temanya lucunya punya anak kembar. Saat lagi Oke. kita akan kembali tetap di Morning Babe. Morning Babe. Aduh, ngomongin soal anak kembar emang gak ada habisnya ya, bener ya. Ini juga ada yang mau live chat nih sama kita nih, mau nanya-nanya sama keluarga ini dulu nih, Ijong dan Dena nih. Dari Marcella, gimana cara terbaik mendidik Marcella anak kembar? Zalianti. Bukan, Oh, bukan. Marcella Lumoma. Oh iya. Oh, Gimana cara terbaik mendidik anak kembar yang beda gender? Mohon tipsnya. Nih, walaupun masih kecil, pasti kalian banyak mencari ilmu. Terus tadi gue denger kan masuk Twin Indonesia, Iya. pasti kan banyak sharingnya segala macam. Gimana sih cara terbaik menurut kalian untuk mendidik anak kembar beda gender? Aku banyak browsing sih, terus ikut grup itu membantu banget karena mantap ya. jadi kita di WhatsApp grup gitu kan, Iya. sampai nonstop deh gitu. Jadi kalau Mulai anak arisan, iya, segala makanya macam sampai itu kayak bikin kue biasanya. apa semuanya gitu. Terus sampai kita juga kalau misalnya anak kok ini sakit gimana ya, ini gimana gitu, selalu konsul sama ibu-ibu yang udah kembarnya tuh udah gede-gede gitu. Gitu. iya. Dan Tapi kenapa Beb? enggak apa-apa terus, Beb. Enggak, kalau cewek sama cowok kan kadang begitu kan. Kalau cowok tuh pengen ngajarinnya jadi pemimpin, bertanggung jawab. Cewek tuh yang lembut. Sebenarnya gini, aku kan anak pertama yang Sean, anak kita Beb. Iya. Yang Anak kita kan di sini kita Iya. suami istri. Iya. Kami istri anak kita. Anak kita yang pertama nggak, maksudnya yang Alina kan aku nggak biasain kalau misalnya apa-apa tuh hati-hati, jijik gitu. Jadinya akhirnya dia nggak takut gitu. Iya, Maksudnya, sama. Iya kan, kalau Sean kan ada kotoran aja, gitu. Iya. Pilihan. Kayak Embun ya anak kita juga ya. Embun. Itu doyannya pelihara apa coba kalau di rumah? Ih, ada cicak, aku mau pelihara. Iya, ada kecoa, aku mau pelihara. Sangkanya semua binatang peliharaan. Saking kita emang ngajarin binatang itu semua disayang, tapi ya ini yang jorok, ini nggak boleh, tapi nggak takut sama sekali. Iya. Padahal cewek ya kayak mamanya banget. Kayaknya ada Banyak cicak banget ngelewat anaknya ya. terus ngelirik digencet kayak cicak doang loh. Beb, Beb. kalau di sini orang finance doang ini. Iya. Tapi ngobrolin soal pasangan baru menikah, ada ini nggak dok? Bisa langsung nikah nggak? Langsung hamil nggak sih dok sebetulnya? Bisa Iya, lah, Beb. jadi dari pasangan suami istri yang Kemungkinannya? langsung menikah itu biasanya 6 bulan pertama 75%-nya udah hamil. Oh. 75% loh, Beb. 75%-nya. 75%. Apalagi kalau benar-benar perawan ya, Dok ya. Iya. Kalau di sampai ketawa. Salah ya aku ngomong ya? Jadi kayaknya Bener dong. Iya kan? Bener kan? Soalnya Iya. habis gitu
Gitu. Langsung Gitu. jadi. Iya. Nah, masalah gitu dan begitu, gitu. Ngomong apa sih gitu-gitu? Silakan dok, 75%. Di 12 bulan pernikahan biasanya 80-85% hamil. Gitu. Baru berapa bulan pernikahan, sorry? 12 bulan. 12 bulan. Iya. Berarti waktu itu kalian lebih dari 12 bulan. Lebih. Berarti masuk yang 15% gitu ya dok ya? Iya. Terus 1,5 setelah itu, Nanti tahun kedua dia 90-95% hamil. Kalau kita lihat di tabel situ, ya, dari 200 pasangan yang ingin hamil, di bulan ke-6 udah tinggal sisa 50. iya. Jadi iya. 75% hamil tuh di bulan pertama. Oh itu pasti ya, berarti kalau Ya menurut angka ya. ya menurut angka kan pasti maksudnya secara matematisnya ada ininya gitu hasil dari Iya, secara penelitian gitu ya. penelitian. Berarti kalau lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun, Iya lebih bisa. baik diperiksa gitu ya. Iya bisa ada program untuk ingin hamil atau program pasangan infertilitas. Salah satunya inseminasi atau IVF, bayi tabung ya. Inseminasi itu apa sih dok sebetulnya? Seperti apa prosesnya? Iya jadi inseminasi itu pertama kita berikan obat dulu untuk membesarkan telur. Itu dapat dilihat di gambar di kanan. Ini. Lalu nanti kalau nanti kita lihat, kita observasi telurnya cukup baik atau tidak, berapa jumlahnya, diameternya bagus atau enggak. Baru nanti kalau udah sesuai, nanti spermanya kita ambil, kita kolek, diputar gitu, dipilih yang terbaik, Ya. baru kita semprotkan ke dalam rahim ibunya. Oh Gitu. gitu. Nanti Itu jadi ntar spermanya bisa ketemu telurnya tuh. sama-sama disemprot berarti ya, dimasukin ke dalam ya. Ini kalau Lena sama Ijong nih kan sempat katanya ikut program inseminasi. Dan Sempat, ya. gagalnya kenapa waktu itu kalau secara kedokterannya? Ya mungkin belum saatnya, terus emang kita pada saat itu emang lagi mau mulai hidup sehat gitu. Oh gitu. Jadi memang ternyata malah dapat 2 langsung. Dapat 2. Langsung kembar ya. Langsung Dikasih waktu itu kembar. mungkin. Udah itu kita rumah sakitnya sama, Beb. Dokternya aja beda. Dokter anaknya sama Dokter juga. anak sama. Oh gitu. Iya. Dokter Oh iya ya benar ya kamu iya ya kan aku yang nganterin dong. Oh iya, Rumah sakit, iya. benar ya. Masa lupa? Dokter iya, kandungan iya. aku ganteng juga, Beb. Iya. Sama kayak dokter. Sama dokter Aldi. Eka. Dena juga sama, dia milih-milih malah dokternya. Ya Semangat jadinya Iya, tiap awal bulan tuh. Ini Kalau gimana diperiksa dia perasaan kita semangat. sebagai suami Iya. ya? Maaf nih dok ya. Dokternya milih yang ganteng, terus Sama juga ya. diopok-opok akhirnya diopok-opok. Iya makanya pas Ada jomblo kita dokter keluar. Ivan. Dokter Ilham juga kena. Iya. Aduh gitu. Terus ada proses lagi tadi apa namanya dok? Iya, bayi tabung ya. Bayi tabung tuh kita ambil telurnya, lalu kita temukan dengan sperma, kita satukan di luar. Oh di Nah, luar. baru ntar kalau udah membelah, baru kita masukkan ke dalam rahim. Oh jadi perbedaannya hanya itu ya dimasukkannya kapan gitu di Sama mungkin pembuahannya. kemungkinan berhasilnya kali ya. Oh gimana tuh? Iya, Lebih kalau- besar mana? Malah lebih besar IVF ya? Iya, kalau di insem, kalau kita kasih obat terlebih dahulu baru di insem itu kemungkinannya 10-15%. Keberhasilannya. Iya, keberhasilan meningkatkan 10-15%. Kalau Bayi tabung dia bisa naik tuh 30-40%. iya, jadi Per kalau buat siklus ya. yang mau program langsung aja cus bayi tabung. Cus. Tapi biayanya kayak juga mahal dibayar banget. Iya iya. Mahal ya, Dok, Iya, kalau bayi mahal. tabung. Per siklusnya Lebih juga mahal. ya cukup mahal. Cuma sekarang juga ada beberapa yang harganya terjangkau ya. Iya, iya. Terus ada juga resiko kehamilan kembarnya. Jadi Ini kalau itu gimana? ada penanganan infertilitas gini, biasanya ada resiko untuk kembar. Contohnya seperti insem. Insem resiko kembarnya 10-15%. Oh. Lalu kalau bayi tabung kemungkinan kembarnya 20-25%. Oh gitu. Gitu. Nah, Yang habis mau- di terapi infertilitas tiba-tiba dapetnya kembar tuh biasanya kan. Oh. Nah, seneng tuh. Kembar 4 gitu bisa dok? Bisa lah. Bisa aja kalau insem bisa, bayi tabung juga bisa. Cuma bayi tabung biasanya kita cuma masukin 2-3 telur. Jadi biasanya kalau nggak kembarnya 2, kembarnya 3. Tapi di Indonesia sendiri, misalnya nih, kita udah hamil, udah punya anak, terus kan pengen punya anak kembar, punya anak lagi. Misalnya bayi tabung hanya dapet 1 ya, misalnya 1 perempuan, terus the next-nya dia pengen cowok. Di sini nggak bisa milih ya dok ya? Sekarang sih udah mulai Udah mulai dibolehkan? udah mulai dibikin regulasinya. Cuma mungkin yang terbaru sih katanya anak kedua ya baru bisa sex selection. Oh, oke. gitu. Dulu Jadi soalnya nggak boleh, maksudnya mungkin hanya
beberapa negara yang membolehkan memilih No. gender. Karena kan mungkin tujuannya membantu kehamilan, bukan membantu untuk Iya. ya kan Not playing belum God usaha, lah. belum selesai, belum apa. Tapi kalau ada indikasi medisnya seperti turunan talasemi atau ada indikasi sosial Iya, seperti iya. saya ingin banget ini, cuman bisa anak kedua. Oh, Yang nggak boleh itu kalau ibunya kita pinjem, Oh, Surrogate mother. surrogate mother namanya. Surrogate Oh, mother iya, ada iya, juga iya, kan. Kayak di India gitu tuh sering tuh. Oh, Jadi iya, telur iya, sama iya. sperma diambil dari orang lain, Iya, masukin ke rahim orang lain. Itu yang nggak boleh ya, Iya, masih mesti- regulasinya sedang diatur gitu ya. Nggak boleh kalau di Indonesia. Tapi boleh di Indonesia itu ya. yakin juga itu telur atau sperma dari itu pasangan, nggak mungkin itu keredok. Mungkin aja itu nanti aja ya kayaknya ngobrolnya ya kita katakan memang tetap di morning. Ketuker. Morning babe. Tuh ngomongin dokter dong. Iya. Kita dapat dokter-dokter ganteng. Iya, dokter Haikal gitu kan. Tuh, buat masih single lagi. Single. Tahun depannya mau Buat merit yang ya. mau periksa kandungan silakan datang ke dokter Haikal. Udah Oke. ganteng, baik, senyum mulu lagi. Nah, tapi ini gue punya pertanyaan buat lu Jong nih ya. Sebagai bapak, belum apa-apa, punya anak langsung kembar. Gimana perasaannya? Apa yang, wah gila gitu. Gimana? Enggak, Atau stresan nggak? Stresan stres nggak, juga Jong? nggak? Ntar bayar Soalnya sekolah kan- double apa double gitu misalkan.